Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin atau ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh penghuni surga rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak yang terlelap kita masih diizinkan bangun pertama. Dari sekian banyak orang yang bangun tidak ke masjid, kita diizinkan ke masjid. Ya, kan banyak yang bangun tapi langsung ke sawah, langsung ke pasar, langsung beraktivitas, mungkin kantornya jauh dan lain sebagainya. Kita diizinkan ke masjid, dan ini yang mahal. Mudah-mudahan kita berdoa yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diistiqomahkan kita untuk rajin ke masjid. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada teladan kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah serta keluarga, sahabat, umatnya. Semoga dengan selawat itu kita senantiasa dimudahkan untuk mempelajari dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir di sini, keluarga besar kita di rumah, di tempat lain, semuanya dikumpulkan di surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali yang tidak mau masuk surga. Ya, yang kata Nabi kan gitu. Umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi ada yang tidak mau. Tapi di sini kayaknya wajah-wajah surga semuanya. Pasti mau masuk surga semua. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita awali majelis subuh kita dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, bismillah, kita mulai kajian kita. Namun sebelum mulai saya punya utang. Saya ingat utang saya aja. Minta penjelasan tentang fatrah, tentang masa tidak adanya Nabi, ya, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih jelasnya nanti silakan Bapak Ibu buka di Quran surah Al-Maidah ayat 19. Ini yang nyatet ibu-ibu toh. Ya, bapak-bapaknya tinggal lihat di video nanti. Ada di Quran surah Al-Maidah ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab. Ini yang dipanggil oleh Allah adalah ahli kitab. Nah, ahli kitab itu siapa? Selama ini yang kita pahami pasti Yahudi dan Nasrani. Pemahaman kita kan itu. Tapi Bapak Ibu kalau belajar sirah, kapan sih Yahudi itu lahir? Kapan Nasrani itu lahir? Maka kita akan temukan kalau kita belajar sirah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, maka Yahudi itu lahir setelah Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman. Lalu Nasrani muncul setelah Nabi Isa. Dan masing-masing agama ini menisbatkan agama dibawa oleh Nabi. Nasrani itu dibawa oleh Nabi Musa, Yahudi kebalik, Yahudi oleh Nabi Musa, Nasrani oleh Nabi Isa. Nah, itu yang selama ini kita pahami dari sejarah yang sampai ke kita. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, ya tidak seperti itu. Karena Yahudi itu lahir jauh setelah meninggalnya Nabi Musa. Jauh, ratusan tahun. Begitupun Nasrani. Nasrani lahir jauh setelah meninggalnya Nabi Isa alaihissalam. Maka sebenarnya kalau kita berbicara agama samawi, ya cuma innad dina indallahil. Agama samawi itu cuma agama Islam. Tapi di pelajaran-pelajaran kita di sekolah-sekolah, ya agama samawi selalu 3. Ya, Islam, Yahudi, Nasrani. Nah, di ayat ini Bapak Ibu, ya ahlal kitab.
Allah menyeru ahli kitab, berarti Nasrani sama Yahudi. Qad ja'akum rasulun yubayyinu lakum ala fatrah. Sungguh telah datang Rasul kami kepada kalian, yubayyinu lakum ala fatrah, yang menjelaskan kepada kalian setelah masa fatrah. Masa fatrah ini apa? Masa kekosongan kenabian, kekosongan kerasulan. Jadi antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW itu ada jeda waktu 600 tahun tanpa Nabi. 600 tahun kan? 600 tahun itu 6 abad ya. Di sini yang sudah 100 tahun siapa? Belum ada. Kira-kira Bapak Ibu kalau 100 tahun masih kuat kan? Terus saya Bapak jenengan usia berapa Pak? 73 masih ke masjid, luar biasa ya. Saya pernah ceramah tarawih di salah satu tempat, bukan di Malang. Lalu saya cuma ceramah, diimami sama imamnya. Imamnya itu jalan kaki dari rumah ke masjid, usianya sudah 100 tahun lebih. Imami 23 rakaat dan tidak terburu. Ini makanan muda ya. Masih kuat Pak. 23 rakaat imami 105 pas 100 berapa Pak usianya. Pendengaran masih jernih, penglihatan masih tajam. Wah ini luar biasa orang seperti ini. Kayaknya zaman sekarang nggak ada lagi Pak sampai segitu ini. Kalau udah 100 tahun itu udah nggak bisa kemana-mana. Nah, tadi malam saya diundang acara suku Hakka. Bapak Ibu pernah dengar suku Hakka? Suku Hakka ini salah satu suku di Tionghoa, Tionghoa. Nah ternyata yang tampil, pikiran saya kalau ada tampilan nari, joget, itu kan anak muda. Ternyata mbak usia 80-an, 70-an, masih kuat joget di bapaknya. Gak tahu makan apa mereka ya. Karena sini kayaknya gak kuat joget lagi nih. Ya. Jadi 600 tahun Bapak Ibu. 600 tahun dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Maka karena 600 tahun tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, maka ajaran Nabi Isa itu mulai diselewengkan. Tapi ada juga beberapa yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu kan semasa dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Itu kan satu masa. Ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW itu banyak Nabi yang diutus dengan waktu yang sama. Ya, waktunya sama. Nabi Ibrahim itu sama dengan Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Lut. Ya, karena Nabi Lut itu ya keluarga Nabi Ibrahim juga. Nabi Zakaria satu masa dengan Nabi Yahya, Nabi Isa. Banyak Nabi yang bersamaan, cuma tempatnya berbeda-beda. Tempatnya beda-beda. Nah itu yang membedakan. Nah Nabi Muhammad SAW itu diutus sendirian, tidak ada Nabi yang mendampingi, dan itu seluruh alam. Jadi tidak terbatas pada orang Arab. Ini Nabi Muhammad kan orang Arab, berarti cuma orang Arab enggak. Tidak terbatas pada orang Arab. Nah beda sama nabi-nabi yang lain, dibatasi dengan wilayahnya, dibatasi dengan daerahnya. Nah, maka di Indonesia ini banyak bermunculan nabi. Ya, banyak. Ada yang pernah ketemu nabi di Indonesia? Di Jombang ya ada, di Gresik ya ada. Bahkan ngaku-ngaku mau ke MUI. Saya mau ke MUI, mau laporan saya nabi. Orang Jombang. Anehnya lagi banyak pengikutnya. Padahal agama kita mengajarkan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada rasul setelah Rasulullah SAW. Nah ini jadi masa kekosongan. Nah 600 tahun itu setelah Nabi Yahya meninggal. Yahya meninggal itu karena terlalu vokal sama politik. Nabi Yahya itu mengikuti ajaran Nabi Musa dalam Taurat, yang itu mengharamkan pernikahan antara bapak dengan anak tiri. Ya. Sedangkan anak tirinya, ya, ada yang menyebutkan mantan
iparnya. Ya, ada dua versi. Berarti istri adiknya atau anak tirinya mau dinikahi. Helena namanya. Nabi Yahya menolak, ini enggak sesuai dengan ajaran Taurat, enggak benar. Karena udah ngotot mau nikah, terlalu cantik mungkin perempuannya, terlalu ayu, pokoknya gimana pun nanti. Nah ini yang menghalangi Musa. Gimana caranya ya Musa dibunuh? Musa Yahya. Lalu Nabi Yahya dibunuh. Ternyata Nabi Yahya dibunuh, tidak selesai, pengen juga dibunuh Nabi satunya, bapaknya. Siapa bapaknya Nabi Yahya? Nabi Zakaria. Dibunuh juga oleh Nabi Zakaria. Karena Nabi Zakaria juga mengatakan, benar itu ajaran Taurat, tidak boleh dilakukan. Dibunuh Nabi Yahya, dibunuh Nabi Zakaria, pengen juga dibunuh Nabi Isa. Karena ajarannya juga sama. Maka Nabi Isa dibunuh kemana-mana. Sampai kemudian Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Nah setelah Nabi ada Allah, yang menerus Nabi Isa siapa? Itu yang kita kenal dengan apa namanya? Al-Hawariyun. Pernah dengar Pak? Ada di Quran surah apa? Surah As-Saff. Di ujung-ujung Hawariyun, Hawariyin. Nah, itu adalah murid-murid Nabi Isa alaihi salam. Setelah itu ya sudah, yang masih memahamkan ajaran Nabi Isa ya diteruskan, tapi mulai melenceng banyak. Pertama ketika Romawi menguasai, mulailah banyak pelencengan, banyak penyimpangan dari ajaran. Maka sejak itu tidak ada utusan Rasul lagi. Nah inilah yang disebut dengan masa fatrah, masa tidak ada utusan Nabi, tidak ada utusan Rasul. Nah pertanyaannya, pada masa ini apakah masih ada orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa dengan benar? Atau semuanya sudah melenceng? Termasuk di Arab, keluarga-keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini penting karena terima kasih. Siapa yang nanya bulan lalu ini? Kalau pengen nanya, pokoknya disuruh sini deh. Nah lalu kita masuk ke Arab. Arab ini di sana juga ada ajaran agama yang paling familiar di kita adalah para penyembah berhala. Ya, mesti itu yang kita kenal. Kalau kita berbicara Arab kafir Quraisy, mesti yang ada di kepala kita para penyembah berhala. Nah, tapi apakah di Arab Quraisy itu hanya penyembah berhala? Tidak. Di sana juga ada orang-orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim, agama yang diajarkan Nabi Musa, Nabi Isa. Ada. Ya. Jadi tidak semua penyembah. Nah ini yang perlu kita pahami. Nah lalu kita akan merujuk kemana? Kira-kira keluarga Nabi ke atas ini penyembah berhala bukan? Nah, baru sampai di sana. Ya. Karena Bapak Ibu kalau belajar peristiwa penyerbuan Ka'bah, siapa komandan perangnya? Abraham. Ya. Abraham kemudian diabadikan oleh Allah di Quran surah Al-Fil itu. Ya. Kakeknya Nabi Muhammad SAW. Siapa nama kakeknya? Abu Thalib apa Abdul Muthalib? Kadang orang terbalik masalahnya. Yang bilangnya harusnya pamannya jadi kakeknya. Karena sama-sama Thalib di belakangnya. Ada Abu Thalib, ada Abdul Muthalib. Jadi kakeknya namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu ketika Ka'bah mau diserang, itu dia datang ke Ka'bah lalu menyerahkan diri kepada Allah, bukan kepada berhala. Ya Allah, ini rumah, saya serahkan penjagaan rumah ini kepada. Ya sudah, ini kan bukan rumah saya, ini rumahnya Allah. Nah kira-kira dengan kalimat itu nyembah berhala tak boleh? Seharusnya dia datang ke berhala karena banyak berhala. Subhanallah, jaga rumahmu. Tapi Abdul Muthalib, ya Allah, ini rumah. Saya nggak punya kekuatan untuk mencegah Abraham dengan pasukan gajah. Nggak punya. Ini rumahmu, saya serahkan penjagaan rumah ini hanya kepada. Ya sudah. Ternyata Allah menjaga dengan apa? Dikirimkan
burung ababil, toiran ababil. Jadi ada yang pernah lihat burung ababil, Pak? Nggak ada ya? Ada burung ababil, tapi nggak pernah lihat kita. Ya. Nah itu ternyata Abdul Muthalib menyerahkan dirinya kepada Allah, bukan kepada berhala, bukan kepada berhala. Nah lalu kemudian berlalu masa itu, masa kenabian diutusnya Rasulullah SAW di tanah Arab. Lalu banyak yang tidak setuju kenapa di tanah Arab. Harusnya yang jadi nabi itu ya keturunan Yahudi atau keturunan Nasrani. Harusnya, karena selama ini nggak pernah ada nabi dari Arab, Pak. Ya, nggak pernah. Ismail alaihissalam itu kan bukan asli Arab, bukan asli Arab, tapi dibawa oleh bapaknya bersama ibunya tinggal di Arab, bukan asli Mekah maksudnya, bukan asli. Jadi nggak pernah ada nabi dari Mekah, walaupun ada riwayat yang menyebutkan ada 4 nabi yang berasal dari Mekah. Tapi sejarah paling banyak disebutkan bahwa nabi yang benar-benar lahir di Mekah dan jadi nabi di Mekah itu hanya Nabi Muhammad SAW. Yang nggak tahu nih Bapak Ibu lahirnya di mana? Ada yang lahir di Mekah di sini? Oh di Arab pokoknya dia. Pokoknya Arab nih, Arab mana ya? Embong. Atau ada yang cita-cita meninggal di Arab? Gak ada ya? Ada kemarin keluarga yang berangkat haji, sampai di sana tidak beraktivitas apa-apa karena sakit, kena kanker, sudah menyerang kemana-mana kankernya. Nampaknya cita-citanya meninggal di sana. Ya. Tapi karena punya keluarga TNI, TNI-nya berbicara dipaksa pulang. Terus pokoknya harus pulang. Ternyata pulang berapa hari di sini ya? 3-4 hari di Purworejo yang meninggal. Ya memang takdirnya meninggal di Indonesia. Ya. Tapi nampaknya niatnya meninggal di sana karena bapaknya juga meninggal di Mekah. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Walaupun sakit parah di Mekah, tetap meninggal di Indonesia. Maka Bapak Ibu nggak tahu meninggalnya di mana ya. Ya, meninggal lagi sedang dengan pengajian. Ya. Baik, ini yang disebut dengan masa menunggu. Nah, Bapak Ibu kalau pernah dengar atau pernah baca kisahnya Salman Al Farisi, pernah ya? Salman itu penjaga Tuhan, orang kaya raya, anaknya pejabat, tugasnya jagain Tuhan tiap hari. Karena Tuhannya api. Nah, sampai ketika dia jaga Tuhan itu, di depannya kan ada gereja, Pak. Di depan tempat ibadahnya itu, lihat orang gereja kok bagus-bagus ya ibadahnya. Kok bagus? Artinya dia belajar. Dia masuk gereja lalu belajar. Belajarnya tidak mengikut Nasrani, keluar dari Majusi ikut Nasrani. Kemudian pendetanya meninggal, pindah ke pendeta satu. Banyak pendeta di tempat belajarnya Salman Al Farisi. Sampai pada pendeta terakhir mengatakan, nah nampaknya usia saya sudah mendekati maut ini. Nanti kalau saya meninggal, kamu carilah sosok yang akan jadi nabi terakhir. Ya. Ciri-cirinya ada 3. Ciri-cirinya ada 3. Disebutkan ciri-cirinya. Nah, nanti kamu cari. Dia akan turun di Arab. Nah ternyata setelah pendeta itu meninggal, beneran Salman akhirnya bergeser ke arah Arab, tepatnya di Madinah, lalu jadi budak di sana karena beliau jadi budak. Lalu bertugas di kebun kurma. Nah, setelah dapat berita ada orang yang ngaku nabi, ada orang yang ngaku utusan, dicari tahulah 3 ciri-ciri menurut pendeta. 1, tidak menerima sedekah. Wah, dites Muhammad itu. Oh, ternyata beneran tidak terima sedekah. 2, nerima hadiah. Dites lagi hari berikutnya, kasih hadiah. Oh, diterima. Nah, yang ketiga nih agak susah. Di pundaknya ada stempel kenabian. Ini susah nyarinya karena pakai baju. Gimana kira-kira nemukan ada stempel kenabian? Ternyata Allah sudah memberitahu Rasulullah lewat malaikat. Maka ketika Salman mengintip-intip, ya dibuka sama Rasulullah. Ternyata
Sejak itu kemudian Salman mengakui Rasulullah sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pengikut umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau dapat dari mana tentang Rasulullah? Dapat dari Nasrani. Artinya apa? Bahwa di Nasrani, di Yahudi itu juga dijelaskan akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di Quran surah As-Saff kan juga dijelaskan, Nabi Isa juga menyebutkan nanti akan datang Nabi akhir zaman bersama Ahmad ismuhu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Semua agama, mayoritas, bukan semua, beberapa agama besar itu menjelaskan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Menjelaskan. Ya. Di agama apa? Buddha ya, Buddha Pak itu Hindu kayaknya. Ada istilah kalki autor. Kitab Weda, di kitab Weda. Ada istilah kalki autor. Kalki autor itu menceritakan tentang peristiwa seorang utusan yang bernama ibunya Aminah, bapaknya bernama Sanusikat. Sanusikat itu dalam bahasa Arab bernama Abdul. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam gua. Di gua itu akan didatangi binatang bersayap yang larinya sangat cepat melebihi kecepatan cahaya. Nah, itu kan dua kira sama Isra Mi'raj. Dihubungkan itu dan disebutkan ternyata kitab Bukhari juga menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Di kitab-kitab yang lain juga gitu, kitab-kitab agama. Tapi kita tidak sedang membahas kitab agama. Kita sedang membahas Rasulullah SAW. Nah, ini pengantar tentang masa fatrah, masa kekosongan kenabian. Nah, lalu masuk ke ayah Nabi Muhammad. Nah, ini yang sangat harus hati-hati berbicara. Ya. Karena banyak di antara kita, antara ulama yang berbeda pendapat. Apakah ayah Nabi Muhammad ini masuk ahlu fatrah atau tidak? Ahlu fatrah itu artinya mereka yang selama menunggu itu tetap pada agama yang lurus, tidak berbelok agamanya, tidak berbelok keyakinannya. Ya, apakah mereka tetap pada posisi itu? Maka ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi itu berpindah dari tulang sulbi satu ke tulang sulbi yang lain, dari tulang sulbi orang-orang soleh. Tapi hadis ini diperdebatkan oleh para ulama hadis. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini lemah. Ada juga yang mensahihkan. Tapi rata-rata mayoritas mengatakan hadisnya lemah. Apakah Nabi berpindah dari tulang sulbi mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir berpindah dari tulang sulbi orang-orang yang soleh. Jadi kalau Bapak Ibu melihat nanti ada dialog tentang ini, akan ditemukan ada yang melemahkan hadis ini, ada yang mendhaifkan hadis ini. Tapi pada intinya bahwa Rasulullah lahir dari orang yang taat, orang yang taat. Nah, lalu nanti akan dihubungkan sama sebagian kita. Kan ada hadis ketika sahabat bertanya di mana posisi bapak saya, jawaban Nabi, bapakku dan bapakmu ada di neraka. Nah, kita akan jauh lagi lebih dalam ketika berbicara itu. Bahwa di dalam bahasa Arab itu, Bapak Ibu, kata abi itu tidak selamanya bermakna bapak kandung. Tidak selamanya bermakna bapak kandung. Abi itu bisa bermakna paman. Banyak maknanya abi. Ya. Nah, di sini ada yang dipanggil abi enggak? Oh, enggak ada. Oh, ada. Ada abi, ada abu, ada abah. Jadi ada jamaah saya di masjid itu, kalau manggil mbahnya, manggilnya abah. Tapi kalau manggil bapaknya, oh manggilnya abi kalau mbahnya, kalau bapaknya abah. Dibalik. Enggak, pokoknya abi, mbahnya dipanggil abi. Nah itu, jadi mau dipanggil mbah ya boleh, abi itu bapak kandung juga boleh, enggak masalah. Tapi kalau alam bisa masalah ayat Rasulullah itu perdebatan Bapak Ibu. Ya. Cuma kami yakin, kami memilih yang mengatakan bahwa ayat Rasulullah SAW termasuk ahli fatrah, insyaallah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan 600 tahun itu kan tidak lama, tidak singkat sehingga akan banyak ajaran, banyak aliran, banyak paham yang masuk. Termasuk Nasrani kan terpecah jadi dua, Pak. Ada Katolik, ada Protestan, terpecah dua juga. Kebetulan saya aktif di organisasi yang banyak agama-agama yang ada. Baik, kita lanjutkan ayat ini sebelum pindah ke tema kita. Antakulu ma ja'ana min basyirin wala nadhirin. Mengapa Allah mengutus Rasul? Agar kalian tidak mengatakan belum ada yang datang ke kami sebagai basyir wala nadhir, sebagai pembawa berita atau pengingat. Belum ada. Maka kata Allah, faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Sungguh telah saya kirim kepada kalian orang yang memberi kabar gembira dan orang yang memberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi nanti dibuka Bapak Ibu di rumah ya, dilihat tafsirnya ya, dipelajari Quran surah apa tadi? Lupa ya. Belum keluar dari masjid surah Al-Maidah 19. Nah, itu tentang masa menunggu, nggak tahu menunggu apa ya. Tapi konteks ini menunggu Rasul, menunggu Nabi ya. Walau alam bisawab ya. Begitupun dengan Nabi Musa ya. Nabi Musa selalu disandingkan dengan Yahudi. Nabi Musa meninggal itu kira-kira 200-300 tahun kemudian baru ada Yahudi. Itu kan jauh sekali selisihnya. Jauh sekali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sudah selesai masa fatrahnya, masa menunggunya. Kita sekarang masuk ke Nabi Muhammad SAW dan sudah kita bahas masa kelahirannya, masa menyusuinya. Hari ini kita coba masuk ke masa kanak-kanak beliau, ke masa remajanya beliau. Bagaimana Rasulullah SAW di masa remaja. Harapannya kemudian kita bisa menyampaikan ini ke anak kita, ke cucu kita, agar minimal bisa mencontoh Rasulullah di masa remaja. Sekarang kan kita punya banyak PR di anak-anak kita ya. Di remaja kita ini banyak PR ya. Diingatkan sudah tidak mempan anak kita, dimarahi juga melawan. Kalau generasi saya depan ini kan dengar nada suaranya keras, nada orang tuanya keras kan sudah langsung nunduk, takut gitu. Nah anak sekarang Pak enggak, malah nantang orang tuanya. Maka kita mencoba belajar masa remajanya Nabi seperti apa sih? Karena Nabi di usia remaja, bukan remaja, masih anak-anak sebenarnya. Itu kan diasuh oleh pamannya. Karena diasuh ibunya 2 tahun, kemudian diasuh kakeknya sampai usia 6 tahun, kakeknya meninggal. Lalu setelah itu diasuh oleh pamannya. Nah, siapa nama pamannya Bapak Ibu? Abdul Muthalib. Wah, terbalik lagi. Ya, Abdul Uzza. Nama pamannya ya Abdul Uzza. Lalu lebih kita kenal dengan Abu Thalib. Kenapa disebut Abu Thalib? Dia berarti punya anak bernama Thalib. Terus pokoknya kalau ada Abu di belakangnya ada nama lain berarti itu seorang bapak. Apakah selamanya bapak? Ya enggak juga. Ada sahabat bernama Suhaib itu disebut dengan Abu Yahya. Tapi enggak punya nama anak bernama Yahya. Itu kunyah. Nah Abu Thalib itu Bapak Ibu kemudian diberi amanah mengasuh Rasulullah SAW di usia 6 tahun. Abu Thalib itu orangnya miskin, ya, orang miskin, tidak punya harta yang melimpah seperti saudaranya yang lain. Lalu yang kedua itu punya banyak anak, anaknya 7. Ada yang anaknya 7 di sini? Enggak ada. Kalau banyak sama Abu Thalib. Anaknya 7. Dan laki-lakinya semua termasuk pendukung Rasulullah SAW, kecuali Thalib, karena nggak disebutkan karena paling senior, paling tua. Ada yang paling
ya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib berarti anaknya Thalib. Lalu yang kedua ada Ja'far bin Abi Thalib. Ini juga pembela Rasul. Lalu yang ketiga ada Aqil bin Abi Thalib. Ini juga pembela Rasulullah. Yang tiga perempuan, 4 laki-laki, 3 perempuan. Nah, mengasuh 7 anak, ketambahan Nabi Muhammad, posisi ekonominya miskin. Ya. Ada beban nggak? Nggak ada beban. Nggak ada beban. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad masuk ke rumah Abu Thalib, itu merdeka keluarganya, bahagia. Ya, bahagia. Tapi kita tidak sedang membahas keluarga Abu Thalib. Ya. Nanti yang dibahas keluarga miskin. Nah, di sini kan orang-orang kaya semua ini. Ya. Kalau nggak kaya harta ya kaya hati, itu yang paling penting, Pak. Harta nggak terlalu penting. Ya penting juga sih harta. Nggak ada harta nggak bisa hidup kita. Silakan baca Bapak. Saya kemarin bahas di masjid saya. Namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, salah satu sahabat, kan jarang dikenal ya. Pernah dengar nama ini? Nggak pernah ya. Namanya Suhaib bin Sinan atau dikenalnya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi itu ya, orang yang pertama kali masuk Islam dari bangsa Romawi. Tapi bukan orang Romawi, orang Arab asli, cuma jadi budak Romawi. Itu ketika mau hijrah ke Madinah, kan dia sendirian. Yang terakhir nyusul Nabi ke Madinah itu 2 orang, Ali bin Abi Thalib sama Suhaib bin Sinan. Nah, Suhaib itu orang kaya raya, pedagang sukses di Mekah, kaya raya. Tapi orang Arab tidak mengizinkan Suhaib keluar dari Mekah membawa kekayaannya. Kenapa? Karena kekayaannya didapatkan di kota Arab. Maka ketika mau hijrah ke Madinah, dikejar Suhaib oleh orang kafir Quraisy sampai di puncak gunung. Dikejar, mau ditangkap. Suhaib bawa panah. Wahai kaum Quraisy, kalian kan tahu saya ini pemanah handal. Kalian mendekat, saya panah sampai anak panah saya habis. Anak panah saya habis, saya punya pedang. Pokoknya kita akan tarung sampai saya mati kalau Anda tidak mengizinkan saya hijrah. Lalu buatlah perjanjian. Kalau misal begini, saya berikan semua harta saya kepada kalian. Semua, 100%. Tidak ada satupun yang saya ambil. Kalau misal saya berikan, kalian membebaskan saya enggak? Menyusul Muhammad ke Yastrib. Oh, senang orang Arab. Oke, semua hartanya baik. 100%. Bukan 99,99, enggak, 100%. Semua hartanya diserahkan untuk kemudian mempertahankan iman. Enggak 100% sih, karena masih pakai baju celana ya. Jadi beliau ke Madinah, ke Yastrib, itu cuma baju celana sama gantung makan di perjalanan. Padahal orang kaya raya. Ada apa di antara kita yang berani gitu? Berani 100% mengeluarkan hartanya untuk agama? Enggak ada. Inilah orang yang kaya hatinya, kaya imannya. Nah, termasuk jamaah di sini ini kan orang kaya semua. Ya, buktinya nggak pelit, kota amalnya penuh terus. Ini kalau kota amal di sini penuh, berapa orang yang luar biasa. Isinya 100.000 per orang, tapi uang 10.000-an. Penuh aja. Nah itu. Jadi kita kembali ke Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu miskin. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke keluarga itu, perekonomiannya mulai pelan-pelan. Tapi enggak maksimal juga. Tapi minimal cukup untuk menghidupi 8. Nah sekarang kita berbicara konteks Nabi Muhammad ketika berada di rumah Abu Thalib. Seperti apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW ketika berada di rumah Abu Thalib, itu usia 6 tahun masuk rumah. Melihat keluarga Abu Thalib punya 7 anak yang seusia mereka, masih kecil-kecil juga. Ya. Kalau makan berebut kalau makan, karena kurang. Nah, ketika posisi makanan berebut itu, Nabi Muhammad itu diam. Muhammad kecil, diam, nggak ikut-ikutan. Kenapa? Karena Rasulullah itu akan makan ketika dipersilahkan. Ya. Itu satu pelajaran. Rasulullah tidak akan ikut makan sebelum dipersilahkan.
Satu. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW sudah diajak makan, itu nggak ngeluh kok menunya cuma ini, kok porsinya kok sedikit. Tidak pernah mengeluh. Tidak mengeluhkan porsi, tidak mengeluhkan menunya, enak apa tidak enak. Padahal usianya masih anak. Nah sekarang coba kita lihat anak-anak kita sekarang. Kalau makan tidak sesuai selera, habis tidak makannya? Hah? Bukan. FBG. Tapi hasil demonya mahasiswa katanya kemarin di off kan ya di Kota Malang. Kita lihat nanti setelah masuk tahun ajaran baru, jalan lagi apa enggak. FBG. Wah, makanan saya sampai lupa, terlalu banyak singkatannya. Apa FBG? Makanan bergizi MBG. Ada sampai lupa, gratis. Mulai singkatan meneh, singkatan. Akhirnya singkatan aslinya lupa. Terus pokoknya gratis ya. Kami dulu bayangkan karena terjun di dunia pendidikan itu insya Allah lebih manfaat kalau program itu dijalankan tapi tidak dipukul rata se-Indonesia. Hanya pada wilayah-wilayah tertentu yang benar-benar butuh, kan banyak ya. Banyak wilayah yang benar-benar butuh. Nah di Kota Malang butuh enggak ya? Nah termasuk yang sudah butuh-butuh itu yang nggak usah MPG lah, langsung cash ke orang tua masing-masing. Kan orang tuanya lebih paham menu anaknya. Faktanya di lapangan ya banyak yang tidak termakan karena nggak sesuai selera. Ada yang alergi inilah, ada yang tidak suka ini kan. Akhirnya mubazir. Tapi kalau diserahkan ke orang tua kan nggak mungkin ngasih anaknya nggak sesuai. Ya. Tapi ya namanya program yang diikuti saja. Yang penting tidak ngutang. Nah itu masalahnya. Yang pertama, ketika Rasulullah berada di rumah pamannya, itu nggak pernah sekalipun protes menu makanan. Apapun yang disuguhkan kepada Muhammad kecil, dimakan lah. Dimakan. Anak kita sekarang ini kan makanannya mewah-mewah semua, Pak. Mewah dari namanya. Ya. Tapi gizi dan sebagainya nggak tahu. Sampai macam-macam nama makanan sekarang ya. Nama binatang pun masuk. Nama setan pun masuk. Saya kemarin diajak jamaah masjid anak kecil. Ustaz, mau tak ajak makan nggak? Mau. Makan apa? Bakso pocong. Oh, di mana lagi bakso pocong ini? Di mana? Ternyata tanya bapaknya juga nggak tahu di mana bakso pocongnya. Ada yang pernah makan bakso pocong? Oh, belum lama. Baru pertama dengan ada mie setan, ada gendruwo sebagainya. Oh, namanya aneh-aneh Pak sekarang makanan. Dan itu yang digemari sama generasi kita sekarang. Sudah tidak suka masakan orang tuanya di rumah. Kalau orang tuanya yang masak, yang menarik, nggak habis. Ya. Tapi cobalah kita mengajari anak kita bagaimana menghargai makanan itu. Ya. Jangan pikir menunya nggak enak, porsinya tidak cukup. Ya. Kalau mahasiswa sekarang kan hobinya makan di warung Padang murah, ya. Karena ngambil sepuasnya. Ini yang poin penting. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi sekarang, Bapak Ibu, ajarkan ke anak-anak kita tidak pilih-pilih. Apapun yang disuguhkan sama orang tua di rumah, apapun yang disuguhkan oleh ibu di rumah, dimakan. Saya nggak tahu jamaah di sini ada nggak anaknya yang susah makan masakan orang tuanya. Ada nggak cucunya yang susah makan masakan orang tuanya? Karena itu banyak sekarang. Lebih senang makan hasil GoFood, ya hasil Shopee Food. Ya, pokoknya yang food ini lebih senang belanja sekarang. Ya, lebih senang belanja. Ya, termasuk ibunya juga senang belanja sekarang. Malas masak ya sudah belanja. Nah ini PR kita, Bapak. Itu yang pertama. Jadi jangan ajari anak kita tidak pilih-pilih. Yang kedua, kalau anak kita sudah makan, usahakanlah habis. Jangan disisakan. Ya, jangan disisakan. Karena banyak di sekitar kita yang
tidak dapat makanan. Bahkan makan itu kan momentum kita untuk bersyukur. Kenapa? Karena Allah masih beri makan. Berapa banyak orang yang tidak bisa makan? Berapa orang yang masih kumis nyari makan? Nah, kita diberi makan gratis sama Allah, walaupun beli juga, belinya pakai uang, tapi gratis. Ya. Itu kemudian kita dengan seenaknya mengatakan, wah nggak enak, bu, mah nggak enak masakannya. Tapi anaknya kayaknya nggak berani ngomong gitu. Lalu kemudian tidak dihabiskan. Itu kan jadinya mubazir. Nah, kalau kemudian itu mubazir diapakan? Dibuang. Ya, dibuang, Pak. Dibuang. Padahal itu prosesnya panjang. Bisa sampai ke kita itu kan alurnya panjang. Nasi itu mulai dari orang yang mikirkan bibitnya, kemudian masuk ke sawah. Berapa orang yang garap sawah itu? Ya. Dari sawah kemudian nyari lagi pekerja untuk panen padinya. Ya. Belum lagi orang yang jual pupuknya. Ya. Bagian pengairan masuk ke pabrik. Dari pabrik masuk ke toko. Berapa orang yang dilalui makanan itu sampai tiba di perut kita? Banyak sekali perantaranya. Lalu kemudian setelah ada di depan kita dengan enaknya disia-siakan. Ya, berarti kita tidak menghargai perantara sekian banyak orang. Dan itu semuanya pekerja keras, Pak. Mulai dari yang ngangkat karung berkilo-kilo, ngangkat dari toko ke pick-up misalnya. Itu berapa tenaganya? Walaupun mereka digaji. Nah, itu kan harus kita pikirkan, bahwa makanan tiba di depan kita. Itu banyak orang yang dilalui. Enggak langsung gitu. Enggak langsung tiba-tiba di depan, enggak, banyak perantaranya. Nah, kita kan momentumnya bersyukur di sini. Ya Allah, terima kasih berapa banyak orang baik yang Allah jadikan perantara makanan ini sampai di depan saya. Nah, ketika tiba di kita dengan gampangnya enggak enak, lalu dibuang. Itu kan tidak menghargai sama dia. Dan banyak yang harus kita renungkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkait dengan makanan. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita bisa mengajarkan ke anak-anak kita agar pandai menghargai makanan. Hatta itu makanan di rumah atau makan di warung, jangan disia-siakan. Kalau memang kemungkinan tidak sanggup menghabiskan, berarti porsinya jangan banyak-banyak. Ya. Tapi kalau kita sudah lihat makanan di depan enak-enak, masuk semua Pak ke piring. Ya, padahal belum tentu habis. Apalagi kalau kemanten, prasmanan, wah diambil semua. Masing-masing satu sendok. Kemudian ini satu sendok, satu sendok. Pas nyampe di kursi loh, udah jadi gunung nih. Ternyata nggak habis juga kan ya. Kenapa? Karena indah dipandang oleh mata, tapi ternyata nggak sesuai dengan lidah. Ya. Maka saya sering mengatakan ke orang-orang kalau lagi makan, kalau kita lihat, apalagi kalau di media, kok enak sekali makanan ini. Saya tanya, dari mana kamu mengatakan makanan itu enak? Ya enak dilihat, itu kan baru dilihat, belum bisa dirasakan. Makanan bisa dikatakan enak, itu kalau sudah nyentuh lidah, baru bisa mengatakan enak. Enak dilihat, menawan, tapi ternyata pahit. Kan tidak enak jadinya. Ya. Jadi makanan itu bisa dikatakan enak kalau sudah nyentuh lidah. Kalau belum nyentuh lidah, jangan pernah mengatakan enak, walaupun dipandang mata enak. Ya. Jangan. Makanannya enak sekali, diambil. Pas nyampe kita, apa keasinan? Hambar. Tapi enak dipandang mata. Maka kalau yakin tidak akan sanggup menghabiskan, ambilnya pelan-pelan. Anak kita diajari gitu, cucu kita diajari, jangan langsung ambil banyak makanan, sedikit saja. Anak saya kemarin yang kecil itu sampai nggak ke masjid sholat isya. Kenapa nih nggak ke masjid sholat isya? Karena puasa kemarin. Nah, ketika puasa nambah sampai 3 kali, kekenyangan. Akhirnya nggak ke masjid sholat isya. Karena azan maghrib sudah makan, habis itu ke masjid sholat maghrib. Saya ngisi kajian, dia pulang, ternyata makan lagi, nambah sampai 3 kali. Akhirnya kok nggak ke masjid sholat isya, saya cari. Nah, kok dia kekenyangan? Loh, kok kenyang? Kan kata hadis Nabi, makanlah sebelum, berhentilah sebelum kenyang. Oh, ada belum kenyang-kenyang ya makan terus. Kena dari sama anaknya. Ada belum kenyang ya makan terus. Akhirnya kekenyangan. Bahaya juga ternyata hadis itu. Jadi Bapak Ibu, diajari anak kita jangan berlebihan mengkonsumsi makanan. Makanlah secukupnya, ya.
bungkuslah makanan secukupnya, jangan dibuang-buang. Nah, lalu kalau misal, ini sering saya sampaikan, kalau misal dalam kondisi tertentu harus terpaksa disisakan, karena mungkin sudah terlanjur ngambil, lalu nggak sesuai, ya, atau misal nggak enak, ya, atau sudah kenyang, mau nggak mau kan mesti dibuang, kan nggak mungkin disuguhkan ke orang lain. Maka silakan dibuang, tapi ada niat sedekah di dalamnya. Ya, sedekah kemana? Ya, sedekah ke makhluk Allah yang lain. Apa itu ya? Cacing, kecoa, cicak, apalagi semut, kucing, tikus, ya, makhluk-makhluk Allah yang lain. Sedekahkan saja ke mereka. Burung, ya, itu insya Allah lebih bermanfaat. Dan ada nilai sedekahnya di situ. Nggak dibuang sembarangan. Sudah habis, sisanya masih banyak, harus langsung buang. Nggak ada nilai sedekahnya. Jadi diiringi dengan sedekah, semoga itu dimakan oleh makhluk Allah yang lain. Ya, kan banyak. Ada, saya pernah ngantar anak saya sekolah yang kecil pagi kebagian. Lalu saya lihat ibu-ibu nabur beras di sepanjang tembok sekolah. Saya mikir, ini diapain sekolah ini? Ini jangan-jangan orang berbuat buruk kepada sekolah, kok ditaburi sesuatu di atas terasnya sekolah. Negatif thinking saya sempat. Nah, setelah anak saya turun, saya lihat di tembok itu, ternyata di tembok itu berdatangan burung. Saya cuma bisa istighfar, ya Allah, ternyata ibu ini sedekah pagi. Jadi dia naburkan beras di sepanjang tembok sekolah. Nah, itu kalau orang berpikiran negatif, termasuk saya di awal pikirannya, wah ini dukun, ini apa, ini merusak sekolah ini. Ternyata malah bersedekah. Cuma sedekahnya kepada makhluk Allah yang lain. Datang kok burung-burung makan di tembok-tembok sekolah. Jadi sedekah itu bisa ke makhluk Allah yang lain. Nah, termasuk makanan kita, Bapak Ibu, kalau nggak habis, terutama ibu-ibu yang nyuci di dapur, kalau ada makanan sisa, ketika dibuang, niatkan untuk sedekah kepada makhluk Allah yang lain. Nah, kira-kira yang makan siapa, Pak? Ya, kecoa, lele, ya biar lele, semut dan lain sebagainya, sehingga tidak dibuang sia-sia. Nah, itu penting. Sudah masuk syuruk ya? Oh, belum. Oke, ada yang mau didiskusikan tentang makanan? Gak ada. Baik. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW hidup di Abu Thalib, usia 8 tahun. Usia 8 tahun. Karena melihat perekonomian pamannya yang tidak naik-naik, Rasulullah kecil datang ke pamannya, paman izin, minta izin loh, saya mau kerja. 8 tahun Pak, izin ke pamannya kerja. Ada nggak anak kita yang 8 tahun kerja? Nggak ada ya. 8 tahun masih minta orang tua. Nabi Muhammad itu usia 8 tahun datang ke pamannya, paman saya mau izin apa deh? Saya izin mau kerja. 8 tahun. Diizinkan, nggak diizinkan, masih anak-anak izin kerja, nggak diizinkan sama Abu Thalib. Tapi jawaban Nabi Muhammad, saya ingin membantu perekonomian paman. Jadi pikirannya kemudian, ya, anak sekecil itu, bahasanya Iwan Fals, anak sekecil itu sudah dewasa mikirnya, Pak. Sudah mikir bagaimana membantu pamannya usia 8 tahun. Lalu karena pintar, Rasulullah pandai menyampaikan ke pamannya sampai pamannya tergugah. Kalau emang itu niatnya diizinkan. Jadi Nabi Muhammad itu usia 8 tahun sudah kerja. Kerjaan pertama apa? Membara kambing, domba. Ya, membara domba orang Arab di pegunungan. Ya, lalu disampaikan kepada kita hadis Nabi, semua Nabi, hampir semua Nabi itu pernah jadi pengembala. Ya, kenapa? Karena pengembala itulah dilatih kesabaran. Ujian kesabaran itu jadilah pengembala. Di sini nggak ada pengembala di sini. Bagian pemburu sapi kalau pemburu pengembalanya nggak ada. Pengembala dadakan. Wah, pengembala dadakan. Ya mudah-mudahan kurbannya kemarin diterima semua. Ada berapa sapi Pak jadi? 5. Oh 15 sapinya. Oh luar biasa ya. Oh kambingnya. Pikir sapinya 15. Mudah-mudahan dijawab semua kurban kita. Yang jadi panitia ya
diijabah perjuangannya mencari. Saya punya jamaah satu yang bagian mencari korban meninggal, sudah dapat 8 sapi meninggal. Jadi perjuangannya luar biasa. Baik, walau alam bisawab, insyaallah kita lanjutkan nanti poin bagaimana beliau bekerja di usia 8 tahun. Mudah-mudahan anak kita dulu kerjanya bisa berapa? 8 tahun atau 18 tahun baru kerja. Atau 18 tahun juga belum kerja anak kita. Nanti pekerjaannya seperti apa kita coba pelajari, mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di anak-anak kita. Walau alam bisawab, mudah-mudahan ada hikmahnya. Dan insyaallah kalau masih hidup kita ketemu lagi di lain waktu. Dan silakan nanti Bapak Ibu surah apa tadi?